Perkenalkan, nama aku Maya Malinda dengan NIM C2401241059. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu aspek penting lagi dalam reproduksi ikan, yaitu diameter telur. Parameter ini sangat krusial untuk memahami perkembangan gonad, fekunditas, dan strategi reproduksi suatu spesies ikan itu sendiri. Lalu kita masuk ke pengertian diameter telur. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan mikrometer yang sudah ditera pada mikroskop. Informasi ukuran telur ini sangat penting untuk mengetahui tahap perkembangan individu menjelang pemijahan suatu ikan. Dengan kata lain, semakin besar diameter telur, semakin dekat telur tersebut dengan proses pematangan dan siap dikeluarkan saat ikan siap untuk memijah. Diameter itu telur penting karena dari sebaran ukur diameter kita bisa menduga pola pemijahan ikan. Misalnya, ikan dengan diameter telur seragam biasanya melakukan pemijahan sekali dalam satu musim. Sebaliknya, jika diameter ikannya bervariasi, maka pemijahan bisa terjadi beberapa kali dalam satu musim. Informasi ini sangat berharga dalam pengelolaan stok ikan, terutama untuk menjaga keberlanjutan populasi dari ikan contoh tersebut. Selanjutnya kita masuk ke prosedur cara pengukuran diameter telur. Yang pertama-tama kita membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu diantaranya ada telur gonad ikan betina, lalu yang kedua ada cawan petri, yang ketiga kita membutuhkan pisau untuk membelah telur tersebut menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior. Lalu selanjutnya kita membutuhkan aquades. Setelah membutuhkan aquades, kita juga membutuhkan sheet untuk mencatat hasil dari pengukuran mikroskop kita yang kita amati. Lalu selanjutnya kita membutuhkan alat untuk menghancurkan atau membuyar telur gonad itu sendiri. Langkah pertamanya yaitu kita memisahkan gonad ikan betina yang sudah matang. Dari setiap gonad tersebut diambil sekitar 75 butir yang masih utuh. Jadi yang pertama-tama kita membagi dulu 3 bagian. Lalu setelah itu kita buyarkan 3 bagian itu secara berpisah dengan menggunakan aquades. Setelah dibuyarkan kita ambil sekira-kiranya sebanyak 75% telur yang masih utuh. Telur-telur ini kemudian diletakkan di atas supervisi atau glass object, kemudian diamati di bawah mikroskop dengan teknik penyapuan. Hasil pengamatan lalu dicatat sehingga kita memperoleh distribusi diameter telur dari setiap individu ikan itu sendiri. Diameter telur tidak berdiri sendiri, ia berkaitan erat dengan fekunditas, yaitu jumlah telur yang diproduksi. Umumnya, ikan dengan diameter telur besar memiliki fekunditas lebih rendah, tetapi telurnya lebih kaya cadangan energi untuk embrio. Sebaliknya, ikan dengan telur berdiameter kecil cenderung menghasilkan lebih banyak telur. Faktor-faktor seperti lingkungan, yaitu contohnya suhu, salinitas, dan ketersediaan makanan juga dapat mempengaruhi perkembangan diameter telur. Kesimpulannya, diameter telur bukan hanya sekedar ukuran fisik, tetapi merupakan indikator biologis yang sangat penting. Dari data diameter telur, kita bisa mengetahui kapan ikan mendekati masa pemijahan, mendeteksi strategi reproduksi, apakah ikan itu melakukan pemijahan sekali dalam setahun atau berkali-kali, serta memperkirakan produktivitas induk betina. Diameter telur juga membantu kita untuk memahami hubungan antara kualitas dan kuantitas reproduksi. Ikan dengan telur berdiameter besar biasanya menghasilkan anakan yang lebih siap bertahan hidup, meskipun jumlah telurnya lebih sedikit. Sebaliknya, ikan dengan diameter telur kecil cenderung menghasilkan banyak telur, namun tingkat keberhasilan hidup anakan bisa lebih rendah. Selain itu, data diameter telur yang dikumpulkan dari banyak individu dapat digunakan dalam
perencanaan pengelolaan sumber daya perikanan. Informasi ini menjadi dasar untuk menentukan musim penangkapan yang ramah lingkungan, menjaga keberlanjutan stok ikan di alam, hingga mendukung program budidaya perikanan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, pengukuran diameter telur adalah jendela untuk melihat potensi reproduksi, pola hidup, dan ketahanan populasi ikan di masa depan. Jadi, sekecil apapun butir telur yang kita amati di bawah mikroskop, sesungguhnya ia menyimpan informasi besar bagi ilmu pengetahuan dan berkelanjutan ekosistem perairan. Sekian video penjelasan dari saya.